Bayangkan ada orang pakai sarung, kopiah miring, duduk di lantai, tapi omongannya bikin profesor di Oxford sama Harvard garuk-garuk kepala bukan karena bingung, tapi karena kagum. Dunia barat lagi krisis cara berpikir dan mereka nggak nyangka kalau obatnya ada di balik tembok pesantren yang sering kita anggap kuno itu. Jujur aja, selama ini kita sering ngeliat santri itu cuma soal ngaji atau sholawatan doang kan? Tapi kamu tahu nggak? Kalau metodologi Bahthul Masail, cara santri NU berdebat itu sekarang lagi dipreteli sama ilmuwan sosial dunia karena dianggap paling adaptif buat masa depan. Hari ini aku bakal ajak kamu bongkar rahasia besar. Gimana modal nyantri bisa bikin anak-anak bangsa nggak cuma sekadar survive tapi mendominasi panggung intelektual global. Kita akan bahas kisah-kisah nyata santri yang bikin dunia segan, dari meja diplomasi PBB sampai ruang riset nuklir. Ini bukan soal agama doang, ini soal cara otak kita bekerja. Dulu, pas zaman kolonial, sarung itu simbol perlawanan. Tapi di balik kain itu ada sistem pendidikan yang gila banget. Namanya Turats. Santri itu dipaksa baca kitab gundul tanpa harakat. Kamu bayangkan baca teks bahasa asing yang nggak ada tanda bacanya, tapi harus paham maknanya sampai ke akar. Ini latihan logika tingkat dewa, bro. Tapi yang bikin ilmuwan barat kayak Martin van Bruynesen atau Clifford Geertz bener-bener takjub itu satu hal, sanad. Di pesantren, ilmu itu bukan cuma apa yang tertulis, tapi dari siapa kamu belajar. Ini mirip banget sama sistem peer review di jurnal ilmiah internasional, tapi versi yang jauh lebih ketat dan spiritual. Santri itu sejak kecil udah dicekoki ilmu mantik atau logika Aristotelian yang udah dimurnikan. Mereka dilatih berpikir silogisme. Makanya kalau kamu debat sama santri tulen, mereka nggak akan pakai emosi, tapi pakai jalur logika. Terus ada usul fiqh. Ini nih yang bikin ilmuwan hukum di barat melongo. Usul fiqh itu metodologi untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Di dunia modern yang serba abu-abu, cara berpikir yang fleksibel tapi punya prinsip kuat ini mahal banget harganya. Itulah kenapa ilmuwan barat mulai riset gimana caranya orang-orang sarungan ini bisa tetap moderat di tengah gempuran ideologi ekstrem. Kita nggak bisa ngomongin diplomasi santri tanpa nyebut the godfather of santri diplomacy, Gus Dur. Beliau itu bukti nyata kalau metodologi pesantren bisa bikin seseorang jadi jenius lintas disiplin. Gus Dur bisa bahas sepak bola, musik klasik, sampai geopolitik Timur Tengah dengan logika pesantren. Dunia segan karena Gus Dur punya nilai humanisme yang akarnya dari kitab Adabul Alim wal Mutalim. Tapi bukan cuma Gus Dur. Kamu kenal Dr. Nadir Shahhosen? Beliau santri yang jadi profesor hukum di Universitas top Australia. Atau lihat anak-anak muda NU sekarang yang dapat beasiswa ke Harvard, Oxford, sampai Sorbonne. Mereka nggak kaget ketemu teori filsafat barat yang rumit, karena bagi mereka itu cuma menu sarapan yang mirip sama perdebatan di kitab Ihya Ulumuddin atau Fathul Muin. Ada lagi kisah santri yang jadi ahli nuklir atau peneliti AI di luar negeri. Ketika mereka ditanya, apa rahasia belajarmu? Jawabannya bukan karena mereka les privat mahal, tapi karena riyadah. Mentalitas santri itu mentalitas tahan lapar dan tahan tidur buat nyari ilmu. Karakter tawadu, rendah hati, mereka malah bikin profesor di luar negeri makin respect. Di barat, orang pinter seringkali sombong, tapi santri semakin berisi, mereka semakin menunduk karena mereka tahu di atas langit ada Allah. Dunia sekarang lagi sakit, bro. Radikalisme di mana-mana, polarisasi politik bikin capek. Nah, di saat itulah dunia nengok ke NU. Kenapa? Karena santri punya 4 jimat berpikir. 1. Tawasud, moderat, nggak ekstrem kiri atau kanan. 2.
tawazun, seimbang. Tahu kapan harus pakai dalil, tahu kapan harus pakai akal. 3. Etidal, tegak lurus, adil, nggak berat sebelah. 4. Tasamuh, toleran. Menghargai perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai rahmat. Ilmuwan sosial di Eropa sekarang lagi belajar gimana caranya menerapkan nilai-nilai ini ke dalam sistem kewarganegaraan mereka. Mereka sadar teknologi doang nggak cukup kalau nggak punya landasan moralitas yang cair tapi kokoh kayak yang dimiliki santri. Puncaknya, dunia baru sadar pas ada krisis identitas global. Saat dunia bingung nyari titik temu antara agama dan sains, santri NU muncul dengan tenang. Mereka membuktikan kalau kamu bisa jadi ilmuwan hebat sekaligus hamba yang taat. Kamu bisa pakai jas di siang hari buat rapat internasional dan pakai sarung di malam hari buat sujud. Dunia barat terkejut karena ternyata metodologi berpikir santri itu tahan banting. Mau ditaruh di zaman teknologi nuklir oke, mau ditaruh di zaman AI juga masuk. Karena prinsipnya satu, al-muhafadzatu halal qadimis syalih wal aqdu bil jadidil ashlah. Menjaga tradisi lama yang baik, tapi berani ngambil hal baru yang lebih baik. Bahkan, kalau kita bedah lebih dalam, ada satu rahasia lagi yang bikin mentalitas santri itu unbreakable di level global. Konsep hikmah pengabdian. Di pesantren, santri nggak cuma diajarin pinter buat diri sendiri. Mereka dididik untuk melayani kiai, melayani pondok, dan ujung-ujungnya melayani masyarakat. Mentalitas pelayan publik inilah yang bikin alumni pesantren ketika jadi pejabat, diplomat, atau CEO, mereka nggak gampang korupsi atau gila hormat. Bagi mereka, jabatan itu bukan fasilitas, tapi amanah untuk berkhidmah. Ilmuwan barat bingung, kok ada orang pinter banget tapi zero ego? Jawabannya, ya karena prinsip hikmah ini. Selain itu, jangan remehkan kekuatan kemandirian ala santri. Bayangkan, dari usia belia mereka udah dituntut hidup jauh dari orang tua, ngurus makan sendiri, nyuci sendiri, sampai ngatur keuangan yang pas-pasan. Di dunia korporat atau startup global sekarang, ini disebut survival skills atau resilience. Santri itu udah lulus ujian mental ini sebelum mereka kenal dunia kerja. Makanya, kalau santri dilempar ke negara manapun buat studi atau kerja, mereka nggak bakal culture shock berlebihan atau cengeng. Mereka adalah survivor alami yang didorong oleh restu kiai dan doa orang tua. Terakhir, yang paling bikin dunia takjub adalah kemampuan santri dalam harmonisasi fikih dan realitas. Santri NU itu diajarkan prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyalih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Logika hukum ini sangat canggih untuk memecahkan masalah modern seperti isu lingkungan, etika, hingga kerukunan antarumat beragama. Mereka nggak kaku tekstual, tapi substantif. Inilah alasan kenapa Islam di Indonesia yang dimotori oleh kaum sarungan menjadi oase kedamaian di tengah image Islam yang keras di mata dunia barat. Kita bukan sekadar ikut arus globalisasi, tapi kita mewarnai globalisasi dengan nilai-nilai kepesantrenan. Inilah diplomasi sarung yang sesungguhnya. Kita nggak perlu kehilangan identitas buat diakui dunia. Justru identitas nyantri itulah yang jadi daya tawar paling mahal di panggung global. Kita selama ini punya permata di dalam bilik pesantren, dan sekarang saatnya permata itu menyinari dunia. Jadi, kalau besok kamu ketemu santri atau lewat di depan pesantren, ingatlah bahwa di balik kesederhanaan mereka ada mesin pemikir yang sedang dipelajari dunia. Ternyata, menjadi modern itu bukan soal gaya hidup, tapi soal keluasan sudut pandang. Kira-kira tokoh santri, siapa lagi nih yang prestasinya bikin kamu bangga dan pengen aku bahas di video selanjutnya? Atau kamu punya pengalaman unik pas nyantri yang ngerubah cara berpikirmu? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi santai di sana. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena sejarah bukan cuma soal masa lalu, tapi soal gimana kita membangun masa depan. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.